Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di sini pada pelajaran administrasi umum. Kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga yang materinya yaitu fungsi-fungsi administrasi. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi kali ini? Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah video yang akan mereview ingatan kalian pada pertemuan kita yang pertama dan yang kedua. Oke, langsung saja. Oke, jadi kalian tadi sudah sudah melihat videonya ya. Eh, Bagaimana video itu menjelaskan tentang administrasi itu apa sampai dengan fungsi administrasi atau fungsi perkantoran ya. Di sini kita masuk ke fungsi pendukung administrasi. Jadi ada menurut Quibble ya tahun 2001 katanya fungsi administrasi itu dibagi menjadi beberapa bagian atau fungsi, yaitu yang pertama fungsi rutin. Fungsi rutin itu ya biasanya
Dia mencakup kegiatan pengarsipan dan penggandaan dokumen. Ya, jadi kegiatan administrasi itu dikerjakan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu fungsi teknis. Ya. Biasanya fungsi teknis ini dia membutuhkan pendapat, keputusan, keterampilan perkantoran yang memadai. Jadi keterampilan perkantoran itu misalnya berupa aplikasi, mengoperasikan aplikasi komputer atau mesin-mesin perkantoran, ya. Biasanya dilakukan oleh seorang staf administrasi. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Fungsi analisis biasanya dia membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif. Ya, jadi biasanya dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab dalam mendukung kebijakan yang dibuat oleh atasannya. Ya, jadi harus dianalisis ya pemikirannya. Yang keempat yaitu fungsi interpersonal ya. Fungsi interpersonal ya biasanya dia adalah dasar pengambil keputusan ya. Biasanya dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi seorang manajer pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang terakhir adalah fungsi manajerial ya. Jadi kalau fungsi manajerial ini dia sangat membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan motivasi ya. Ada juga yang dalam pembuatan anggaran dan evaluasi karyawan gitu. Itu biasanya dilakukan oleh staf setingkat dengan manajer ya. Itu dalam proses administrasi. Terus sementara menurut si Mills ya, fungsi administrasi terbagi menjadi 4 bagian yaitu 1. Planning, perencanaan ya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Dan yang ketiga, kepemimpinan, leading ya. Dan yang terakhir, keempat, pengendalian atau controlling ya. Jadi, di dalam perencanaan itu harus ada penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan administrasi. Contohnya, penyusun anggaran belanja organisasi. Jadi dia harus mempunyai rencana. Rencana kerjanya apa? Yang kedua adalah pengorganisasian. Organisasi itu pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan. Contohnya, penyusunan dan pembagian kerja bagi staf administrasi. Jadi harus ada dibagi-bagi tugas dan pokoknya, tupoksinya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan atau leading, fungsi manajemen dalam mengarahkan pembagian tugas pegawai ya. Jadi sesuai yang direncanakannya. Ya, jadi untuk tercapai apa? Tercapainya tujuan daripada perusahaan. Yang terakhir, pengendalian atau controlling. Ya, pengendalian atau controlling atau evaluasi bisa ya. Ini merupakan fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan. Ya, jadi itu mencari langkah perbaikan apabila ditemukan satu masalah dalam perusahaan. Oke, jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam bab pertama. Kalian dapat memberi rangkuman ya atau kalian bisa membaca pada rangkuman di buku paket ya halaman 14. Di sana kalian bisa menelaah satu persatu. Jadi administrasi itu apa, karakteristiknya apa, jenis-jenisnya apa saja ya, dan sampai dengan fungsinya. Oke. Untuk terakhir kalinya kerjakan latihan yang ada di buku paket ya halaman 15 sampai 17. Nanti kalian bisa mengerjakan di situ dan jawabannya langsung di-upload ke aplikasi. Sampai bertemu lagi pada bab 2
materi selanjutnya dari Ibu. Jangan lupa channel YouTube Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.